Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar dari kitab Bilangan pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Berkisah tentang peperangan dekat Horma dan juga ular tembaga. Nanti Bapak Ibu baca sendiri ayatnya di rumah ya. Hari itu bangsa Israel, mereka mengalami masa yang sangat berat dalam kehidupan mereka. Tertekan, tertindas, dikalahkan oleh musuh mereka yang sangat kuat, yaitu Raja Negeri Arad. Bangsa raksasa, bangsa yang kuat yang tinggal di tanah Negeb. Bahkan beberapa orang Israel sudah ditawan oleh mereka. Bangsa Arad tinggal di daerah berbenteng yang besar dan kuat. Israel sadar bahwa mereka sedang menghadapi masalah yang sangat sulit. Dan rasanya mustahil untuk bisa menang, apalagi menyelamatkan para tawanan. Bangsa Arad punya segalanya. Israel tidak punya segalanya. Hidup mereka seperti terkepung. Kiri mentok, kanan mentok, depan belakang mentok, ke bawah juga mentok. Tetapi mereka sadar, apabila semuanya tertutup, masih ada satu jalan terbuka, yaitu ke atas, ke Tuhan yang mengasihi mereka. Itulah kuncinya. Mereka akhirnya berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan yang baik itu mendengarkan permintaan bangsa Israel, sehingga dipimpin oleh Musa, pemimpin yang telah bersama-sama dengan mereka, melewati suka dan duka. Bangsa Israel akhirnya berhasil mengalahkan Raja Arad, dan kota-kotanya ditumpas. Sungguh kemenangan yang gilang gemilang, keluputan dari kecemasan dan kekhawatiran, pertolongan yang menghiburkan. Duka cita mereka telah berganti dengan sukacita. Semua karena Tuhan, only by His grace. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sayang sekali. Tidak lama setelah itu bangsa Israel bersungut-sungut. Mereka menggerutu. Sungut-sungut dan gerutu adalah pintu gerbang untuk roh jahat masuk dalam kehidupan seseorang. Pada saat roh jahat masuk, tiba-tiba saja mereka melawan Allah dan melawan Musa, pemimpin rohani mereka. Mereka melawan yang mengasihi mereka. Ironis sekali. Saat seseorang imannya lemah dan membiarkan roh jahat menguasai mereka, maka mereka tiba-tiba tidak suka kepada Musa, pemimpin yang mengasihi, menuntun, bahkan berdoa untuk mereka. Dan yang lebih miris lagi, mereka juga pada akhirnya tidak suka kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka. Satu hal yang menyedihkan sebenarnya. Mereka lupa akan segala kebaikan yang telah terjadi di masa lalu. Akibatnya, Tuhan membiarkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu menggigit mereka. Sehingga banyak yang seharusnya tidak mati menjadi mati. Menjadikan bukan Bapak Ibu? Pemberontakan, sungut-sungut ternyata menghasilkan kematian. Mati fisik juga mati rohaninya. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara hari-hari terakhir ini? Ingatlah akan Tuhan yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat bagi kita di masa lalu. Bukankah Tuhan sudah menolong, meluputkan, bahkan berperang ganti kita? Bukankah Tuhan telah banyak mengubah duka cita kita menjadi sukacita? Janganlah kita mengeluh karena PSBB ataupun wabah corona akhir-akhir ini. Janganlah kita berkata, sampai kapan ini berakhir? Mengapa setiap hari makanannya begini terus? Mengapa saya dibatasi? Mengapa saya tidak boleh keluar? Mengapa saya tidak punya mobil? Mengapa saya tidak seperti orang itu? Mengapa saya tidak punya motor? Mengapa saya tidak seperti tetangga sebelah yang hidupnya serba cukup dan enak? Ingatlah saudara, hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang mensabatkan dunia dengan bencana corona ini. Tuhan mau kita ada waktu di keluarga. Tuhan mau pemulihan keluarga. Sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Tuhan mau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya, aku, kata Tuhan, akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi hingga musnah. Saudara tahu, bagi bangsa Israel, Elia itu identik dengan apa? Dengan bencana. Ada kekeringan bertahun-tahun di masa Elia. Ada kelaparan, ada api, Bapak Ibu. Lebih dahsyat daripada corona. Sudah bertahun-tahun ini kita sibuk dalam tanda petik di luar rumah. Sibuk A, sibuk B, sibuk kerja, sibuk usaha, bahkan sibuk pelayanan. COVID di mata Tuhan adalah sahabat dunia.
Tuhan sedang menyuruh dunia untuk diam dalam tanda petik dan mendengar suara Tuhan. Jadi saudara, diamlah bersama dengan keluarga dan tenanglah. Jangan mendahului Tuhan dengan cara menghapus atau meniadakan sabat keluarga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk seluruh dunia ini. Ingatlah, Corona adalah waktu sabat keluarga. Dan perhatikanlah. Perhatikanlah. Sekali lagi, perhatikanlah. Sampai 3 kali saya ngomong bahwa periode sabat ini akan segera berlalu. Sebab hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu memang akan segera tiba. Jangan sampai kita kehilangan momen yang indah ini untukmu dan keluargamu. Ingatlah, Tuhan mau memulihkan keluarga kita. Dan untuk itu, saudara dan saya, kita perlu banyak waktu untuk anak, istri, suami, keluarga. Ngobrollah bareng, makan bareng. Kalau perlu tidur bersama, masak bareng, bersih-bersih bareng. Ingatlah, sekali lagi, bahwa sabat dunia ini memang harus terjadi untuk penggenapan firman sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Syukur kepada Tuhan. Akhirnya bangsa Israel kembali mendengarkan pesan Tuhan lewat Musa, pemimpin mereka. Mereka akhirnya kembali kepada kasih yang semula. Israel mengambil langkah percaya untuk melihat ular tembaga yang telah ditaruh oleh Musa di atas sebuah tongkat. Sesuatu yang sepertinya nggak masuk akal dan butuh langkah iman untuk percaya. Mereka melakukannya. Mereka tetap hidup. Ular tembaga merupakan sebuah lambang bahwa iblis sudah dikalahkan di atas kayu salib. Mengertikah saudara akan hal ini? Percayakah saudara? Maukah saudara kembali kepada kasih yang mula-mula? Saya berharap saudara mau mengerti dan percaya.